2018 menjadi tahun yang luar biasa buat Persija Jakarta. Klub asal ibu kota tersebut berhasil menjadi juara Liga Indonesia setelah menunggu selama 17 tahun lamanya. Padahal beberapa tahun lalu, Persija masih berstatus klub susah secara finansial, apalagi prestasi. Tapi wajah Persija mulai berubah sejak 2017 lalu. Perbaikan manajemen membuat kondisi Macan Kemayoran tidak lagi pesakitan. Tapi tetap saja, keberhasilan mereka merebut 3 gelar juara sepanjang tahun kemarin membuat banyak pihak terkejut. Karena target kita di 3 sampai 5 untuk liga, tapi di sebelum liga kan kita udah juara di Malaysia dan juara Piala Presiden, jadi minimal modal sudah ada. Tapi yang membuat saya sangat surprise, kaget, dan sangat gembira sekali, itu bisa melampaui target yang kita canangkan. Tidak akan mungkin kita juara kalau tidak ada proses. Manajemen yang bagus, menyiapkan sarana prasarana, gaji yang tepat waktu, bonus yang tepat waktu, facility gitu ya. Lalu coach mengadakan latihan yang keras. Pada tahun pertama kita tidak punya itu. Kita masih pinjam-pinjam. Tahun kedua relatif semua tersedia. Base kita sudah ada, lapangan kita sudah ada, mes sudah ada, kantor sudah ada, alat transportasi pemain asing dan coach sudah ada. Tahun ketiga, insya Allah setelah kita juara, mau tidak mau persaingan pasti akan lebih berat lagi. Infrastruktur penunjang harus lebih bagus, karena apa? Pemain ini tidak boleh memikirkan hal-hal yang di luar konteks sepak bola. Ini penting gitu loh. Tugasnya pemain itu bermain, tugasnya coach melatih, tugasnya manajer memanage klub, tugasnya manajemen menyiapkan seluruh sarana prasarana, tugasnya Pampen menyelenggarakan. Yang paling pasti ini bukan kerja individu, ini kerja tim. Waktu itu saya gembira sekali. Di dalam era yang sulit, ya, kami juara Malaysia, juara Piala Presiden, tapi di terakhir ini sangat sulit. Karena apa? Sepak bola itu kan naik turun, kecewa, marah, gembira, kecewa, marah, gembira, kecewa, marah, gembira. Bagaimana tidak kecewa? Draw sama PSMS. Saat itu PSMS tidak diperkuat oleh stopernya yang dari asing. Kipernya sedang cedera. Lawan Palembang sudah menang 2-0, draw. Lawan Makassar di home, draw. Lawan Makassar di away sudah 2-0, draw. Sama PS Tira, home, draw. Kalau pada saat itu kita bisa menang sama PSMS, kita home, sama PS Tira kita home, menang. Udah nggak ada cerita rebutan di terakhir. Di pekan ke-30, 31, PSM di atas kita. Tapi pada saat kita menang sekali dan mereka draw sama Bayangkara, baru kita naik 1 poin. Mereka kalah, itu karena mereka tidak bisa mengalahkan Bayangkara. Nggak ada hubungan dengan kita. Kita menang sama Lamongan, PSM kalah, draw sama Bayangkara. Jadi poinnya 1 kita di atas. Terakhir kita menang, mereka menang, ya poinnya kita tetap di atas. Jadi ini karena kita menang terus dan mereka draw sekali. Gitu. Jadi kalau ada anggapan lain ya saya tidak bisa ngomong lain, no comment saya. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada putih, ada hitam. Ada orang juara, ada orang frustasi. Lah kita harus waras, harus sadar, harus mengerti. Orang yang susah ini jangan dilawan. Beri kesempatan mereka untuk bersusah ria. Jangan dilawan, berilah kesempatan mereka ruang yang bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Negatif positif itu hak mereka, selama tidak melanggar hukum. Pada waktu posisi di bawah, ya kita koordinasi, evaluasi. Kenapa? Baru di pertandingan pertengahan, perjalanan masih panjang. Dan klub besar seperti Persija, mereka memiliki Bambang Pamungkas, mereka memiliki Ismet, mereka memiliki Maman.
orang tiga ini balancer emosional. Bagaimana tim yang lagi frustasi, apabila ada balancer emosionalnya ini, BP, Ismet, Maman, pasti mereka bertiga ini yang menjadi jangkar untuk menjaga emosional teman-teman yang lain. Karena mereka itu identik dengan Persija. Mereka yang menenangkan teman-teman juniornya. Saya menenangkan bisa, tapi mereka lebih bisa menenangkan saudara-saudaranya. Kalau Bambang Pamungkas, Ismet, sama Maman, saya ngomong, kalau saya ditunjuk sama pemegang saham untuk masih mengelola Persija, kalian bertiga akan tetap saya pertahankan. Loh, Bambang Pamungkas itu marquee player saya, dari mulai pertama saya masuk. Ismet marquee player, Maman marquee player. Bagaimana fungsi mereka bukan hanya di lapangan, di luar lapangan mereka itu mempunyai fungsi marquee player. Terhadap siapa? Terhadap pemain-pemain lainnya. Kontribusinya gila, bukan hanya sekedar seorang Bambang tok. Dia bisa memfungsikan sebagai seorang senior, leader, sama seperti Ismet, sama seperti seorang Maman. Mungkin stylenya beda, tapi endingnya sama. Bagaimana klub Persija ini rukun, ya, as a family. Saya menikmati. Tugas saya lebih ringan. Kenapa? Ada Bambang, ada Ismet, ada Maman. Sekarang komposisi pendapatan itu terdiri dari subsidi dari liga, sponsor, dan tiketing. Nah, kalau semua ini kita anggap sebagai sponsor, subsidi kita dianggap sebagai sponsor dari PT Liga, sponsor real sama Jackmania. Komponen ini sekarang sudah mulai kelihatan dan terbesar adalah Jackmania. Pemilik Persija sebenarnya Jackmania. Anda bayangin setiap pertandingan mereka bisa mensupport saya 4-5,5 miliar. Bayangkan, jadi sebenarnya yang membiayai Persija, Jackmania, ingat. Mereka juga sebagai supporter sama sponsor utama dari Persija. Mohon semua mengetahui ini, membuat Jackmania puas, membahagiakan dengan mengalahkan musuh-musuhnya. Itu caranya membalas budi kepada Jackmania. Lain tidak, kita tidak muluk-muluk, zaman perekonomian sulit. Tapi sudah ada satu yang masuk, lumayan besar. Alat transportasi bis yang memakan biaya tinggi sudah ada, lapangan latihan sudah ada, jadi tidak perlu keleleran lagi. Jackmania, tribun saya siapkan 1.000, jadi kalau nonton jangan nanya-nanya lagi tribun ya. Tribunnya sudah ada, atapnya nggak usah pakai payung. Peran Pemprov sampai saat ini belum ada, hanya Pak Anies yang memberikan support ke lapangan secara individual sebagai seorang gubernur. Kami hanya berharap kepada semuanya, kepada GBK, kepada kepolisian, kepada Pak Anies, kepada Wali Kota Bekasi, kepada Bupati Bekasi, kepada Bantul, Solo. Saya berharap berbaik hatilah sama Persija seperti sebelumnya. Jadi saya tidak berharap satu kali kepada Pak Gubernur. Saya berharap sama Gubernur untuk dibuatkan stadion masih butuh waktu 3 tahun. Pak Gubernur juga butuh perjuangan, harus bersinergi memperjuangkan anggaran kami di DPRD. Sulit, kita doakan. Alternatif pertama tetap di GBK, supaya Jackmania kami aman, risiko nyawa tidak ada, financial lebih termanage, teman-teman pemain sama official tidak keluar kota, lebih banyak istirahat, lebih banyak konsentrasi, dan lebih bahagia ditungguin istri sama Jackmania. Dengan harapan kalau tahun depan schedule-nya dari Liga itu sudah positif, lalu AFC positif, ACL positif, itu kita lebih mudah untuk memprediksi, bikin forecast ke depan lebih mudah. Kalau kemarin gimana kita mau forecast? Besok mau main di GBK dipakai Asian Games, dipakai ini dipakai Guns N' Roses. Tapi kan memang tidak salah, karena apa? GBK itu BLU, kalau dia tidak mendapatkan pendapatan seperti itu, siapa yang kelola GBK? Makanya kita harus tahu diri. Kita main terpaksa di Patriot. Patriot tidak bisa, kita main di Wibawa Mukti. Wibawa Mukti tidak bisa, kita main di Solo, di Bantul. Itu salah satu kebiasaan klub miskin yang tidak punya lapangan gitu. Jadi bisa mempergunakan lapangan mana saja. Pemain juga marah, sedih, tapi gimana? Memang nggak punya lapangan. Tapi itu yang membuat mereka tough, yang membuat mental mereka baja, yang membuat mereka menjadi juara di Singapura, di Malaysia, juara Piala Presiden, juara Liga 1.
setelah berhasil menjadi juara, ekspektasi terhadap Persija musim depan pasti akan meningkat. Para rival pasti akan bermain habis-habisan, sementara tuntutan para fans bakal semakin besar. Karena seperti yang kita tahu, mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Menarik untuk kita tunggu bagaimana performa Persija di musim mendatang.